Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Badan POM di seluruh Indonesia, dimanapun Anda kalian berada. Podcast kali ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih sebenarnya, tapi lebih ke tetangga, karena kita juga masih satu gedung. Ada Mbak Melinda, beliau ini dari fungsi sertifikasi, dan yang di tengah ini menggunakan masker yang paling beda di antara kita bertiga. Ada Mbak Widya dari fungsi pemeriksaan. Di sini kita obrolnya santai aja ya, Mbak Mel dan Mbak Wid. Kita kalau podcast di Banyumas ini kita nyebutnya ngode. Ngode alias kalau di bahasa Jawa kan kerja ya pokoknya kerja ya. Bukan ngode, bukan ngasih kode sesuatu, kode yang kayak yang lain biar PHP enggak. Ini ngobrolnya santai aja. Untuk podcast yang kita bertiga ini, kita akan mengenal lebih jauh apa sih Lokapom Kabupaten Banyumas terkait dengan fungsinya, tugas pokoknya, secara umum aja, biar masyarakat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara mengenal lebih dekat. Mungkin dari masing-masing fungsi gitu, tugasnya ngapain gitu. Jadi selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan ngobrol santai. Mungkin dari Melinda dulu ya, ini dari fungsi sertifikasi. Kalau sertifikasi kan biasanya tentang pendaftaran produk. Sebenarnya pendaftaran produk yang dapat difasilitasi di Lokapom Kabupaten Banyumas ini, pendaftaran produk yang seperti apa dan apa aja? Baik, saya mewakili dari fungsi sertifikasi. Bapak Ibu juga menjelaskan terkait apa saja sih yang bisa didasarkan Badan POM itu ya Pak ya? Iya. Kameranya ada di mana-mana, tenang aja. Santai. Boleh di sini, boleh di tengah, boleh di sana. Kita ada di mana-mana, Mbak Mel. Santai aja. Oke, jadi seperti kita tahu ya Pak ya, yang Mas Ahmad. Ya, manggilnya Mas aja, jangan kayaknya terlihat tua. Mas Ahmad kalau di Badan POM bisa mendapatkan produk olahan, kemudian ada juga kosmetik, kemudian ada obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat ya. Untuk di lingkungan Badan POM di Lokapom Banyumas, untuk sampai saat ini baru ada pendaftaran terkait obat tradisional, kosmetik, pangan olahan. Ya, jadi obat belum ada karena belum ada industri farmasi di sini Mas. Belum ada. Jadi baru melingkupi semua sediaan farmasi yang dibawa pengawasan badan makanan, tapi tidak termasuk obat. Itu. Memang PRT juga sebenarnya itu sudah masuk dalam bagian dinas kesehatan ya, cuman masih ada beririsan dengan kita juga, jadi kita juga bisa melakukan pendampingan terkait pemahaman terkait PRT gitu. Jadi memang kita sering bersama dengan lintas sektor, khususnya dinas kesehatan terkait penyuluhan PRT. Berarti tentang pendaftaran produk itu tadi ada makanan, pengolahan, obat tradisional, kosmetik, dan obat sebenarnya. Obat. Cuman untuk obat kita belum ada. Obat dan suplemen kesehatan belum ada. Untuk pangan tadi ada PRT, itu ranahnya dinas kesehatan, tapi kita juga turut membantu. Kita turut membantu dalam proses ya pendampingan CPPOB-nya juga. Kalau yang belum ada yang tahu CPPOB apa sih sebenarnya? CPPOB itu adalah cara produksi pangan olahan yang baik. Yang perlu diterapkan oleh PRT juga. Oleh pelaku usaha, level PRT. Itu jadi peraturan terkait CPPOB tidak hanya produk yang terdaftar di BPOM, tapi di PRT juga harus menerapkan CPPOB. Ya. Kalau untuk yang mau mendatangkan dari luar negeri atau yang mau mengekspor impor dilayani belum di Lokapom? Kalau sampai saat ini impor dan ekspor belum bisa ya di Lokapom Banyumas. Mas terakhir sih di Balai Sukses itu udah bisa ya. Sudah bisa di pusat juga belum bisa. Jadi sampai saat ini Lokapom belum ada fasilitas untuk perizinan impor. Surat keterangan ekspor dan impor itu belum bisa. Jadi nanti kalau misalnya ada pelaku usaha yang ingin mengimpor atau mengekspor produk, diarahkan ke Balai POM Semarang, Balai Desa POM Semarang. Itu sekilas tentang fungsi sertifikasi. Ini kita ke Mbak Widya.
di fungsi pemeriksaan karena ini adalah bulan Ramadan ya, pasti banyak pengawasannya dilakukan di lapangan. Intensifikasi ini sudah dilakukan nih Mbak Widi? Iya Mas, sudah dilakukan mulai minggu pertama ya untuk bulan Ramadan ini sudah beberapa tim turun kemarin untuk minggu pertama. Hasilnya sih sejauh ini masih ini ya memenuhi ketentuan ya. Memenuhi ketentuan. Iya. Kalau dari pengalaman sebelumnya itu ada beberapa sih yang kadang ada yang TMK seperti tidak memenuhi ketentuan ya, seperti misalnya ada makanan yang kemasannya rusak atau pada sebab itu jumlahnya masih sedikit gitu, presentasinya sedikit. Dan beberapa kan kami juga melakukan di intensifikasi nanti di pasar tradisional seperti yang kemarin tahun kemarin itu masih ditemukan seperti positif formalin seperti itu. Rodamin B juga? Rodamin B sama boraks, tapi kebanyakan yang formalin sih di pasar tradisional. Berarti Lokapom Banyumas bisa melakukan pengujian bahan berbahaya tersebut? Iya, langsung kami biasanya langsung sampling beberapa, kemudian langsung kita uji di tempat seperti itu. Berarti ada fasilitas layanan uji di tempat untuk 4 bahan berbahaya tadi ya? Iya. Metanyl yellow, boraks, formalin, dan rodamin B. Iya. Dan masih ditemukan bahan berbahaya? Masih ditemukan untuk pangan segar ya, tapi pangan ya segar, untuk yang di pasar tradisional. Tapi kalau seperti jajanan takjil seperti itu rata-rata aman sih Mas, sudah ini ya, hasilnya. Iya. Alhamdulillah. Dari TMK ini tidak memenuhi ketentuan label. Kalau misalkan ada pangan, saya kembali ke mana? Pangan olahan kalau ada klaim kesehatan sebenarnya boleh nggak sih? Pangan olahan? Iya, dia makanan dia izinnya PIRT atau MB, tapi dia klaim kesehatan. Iya. Boleh nggak nih Mbak dari segi pengawasannya dulu? Nggak boleh ya, karena kan kalau pangan seharusnya tidak mencantumkan klaim untuk khasiat seperti itu. Klaim untuk khasiat. Kalau dari sisi pendaftaran sebenarnya udah dievaluasi kan ya Mbak Merina, udah bahwa tidak bisa. Iya, jadi kalau misalkan ditentukan dari awal dulu, jadi berdasarkan proses sertifikasi pun kita selalu menekankan bahwa untuk pengolahan, walaupun itu menggunakan bahan baku herbal ya, menggunakan botanikal, tetap tidak bisa mencantumkan klaim. Termasuk di label yang nanti ketika proses registrasi ada proses upload penyampaian desain kemasan, dan di situ tidak boleh ada mencantumkan klaim. Biasanya yang paling sering itu memang botanikal yang berkhasiat misalkan ada kunyit, jahe, kemudian di sampingnya itu pasti tidak diakses ya oleh perusahaan evaluasi. Iya, karena itu sebenarnya secara turun-temurun ya, karena udah memiliki efek sehingga mungkin pelaku usaha mengklaim ini efeknya bisa kesehatan sehingga didaftarkan sebagai pangan olahan tapi ada klaim kesehatan. Jadi kalau misalkan pun ingin tetap saya ingin daftarkan tapi pakai klaim karena dengan klaim saya bisa jualan semacam itu. Boleh, tapi dengan jalur perizinan sebagai produk obat tradisional. Sebagai produk obat tradisional. Jadi permohonannya melalui jalur sebagai produsen obat tradisional. Kalau misalkan sebagai produsen pangan olahan, yaitu syaratnya adalah tidak boleh mencantumkan klaim. Dan itu pun bahan-bahan baku alaminya gitu, bahan botanika itu juga ada peraturan sendiri Mas yang mengatur apa saja yang boleh. Jadi kalau di luar itu tidak boleh sebagai pangan olahan. Dan kalau misalkan dimasukkan sebagai pangan olahan, tadi Mbak Mel menyebutkan sebagai minuman botanika, kategorinya minuman botanika. Berarti sudah di ini ya, sudah di alat batasnya sudah sesuai jalurnya masing-masing, dan pasti prosedurnya juga berbeda. Nah, untuk di Mbak Wid, ini pengawasan di Ramadan ini apakah hanya di Banyumas saja atau sampai ke wilayah lain, kabupaten lain? Ya kan, kami kan area pengawasannya Lokapom Banyumas kan Banyumas sendiri, Purbalingga, kemudian Cilacap dan Banjarnegara. Biasanya kami bekerja sama juga dengan dinas kesehatan terkait seperti itu, dinas kesehatan atau dinas tahanan pangan yang juga turun ke lapangan untuk melakukan intensifikasi. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan lintas sektor juga untuk pengawasannya. Jadi biasanya sih untuk
pengawasan ya ke nggak cuma di Banyumas aja sih Mas, ada ke kabupaten yang lain sih. Gitu. Berarti sampai nanti setelah Lebaran pun langsung dilakukan intensifikasi. Iya, menjelang Lebaran ya, puasa menjelang Lebaran nanti. Setelah Lebaran juga masih dilakukan intensifikasi. Wah, ini ternyata berat juga ya, ketika sering kemana-mana. Terkait dengan kalau misalkan karena ini ya Ramadan, sebenarnya kan kalau Ramadan juga pasti identiknya dengan makanan, tapi kita tidak memungkiri dengan produk obat tradisional, dengan produk yang kosmetik juga gitu. Apalagi suplemen kesehatan yang banyak klaim tentang bisa menyembuhkan pandemi yang kemarin itu COVID-19. Itu kalau misalkan klaimnya bisa sebagai menyembuhkan dari virus corona, itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Nah, dari sisi sertifikasi gimana nih? Baik, yang pertama segala bentuk klaim apa saja yang disampaikan di klaim itu tuh sebenarnya harus dibuktikan dengan dokumen atau dokumen jelas gitu. Misalkan yang jelas tidak boleh dipengaruhkan ya Mas ya, jadi pengaruhan apapun itu kan yang mau COVID atau mengobati ataupun kalimat mencegah dan sebagainya yang seperti obat itu tidak diperkenankan. Kemudian alhamdulillah ada klaim misalkan mengobati corona COVID, nah itu sampai saat ini belum ada yang bisa menggunakan klaim tersebut karena klaim tersebut kan perlu uji klinik bahkan ya. Uji klinik, iya. Jadi harus dipastikan juga memang dari di manusia itu sendiri bisa mengobati gitu, mengobati virus tersebut. Nah, berarti obat tradisional ada yang sampai tahap uji klinik. Ada Mas. Bedanya apa dengan obat tradisional yang gendongan, jamu gendong? Tapi sekarang mungkin bukan jamu gendong lagi ya, karena sekarang jamunya jamu motoran atau jamu sepeda. Jadi kalau misalkan ini juga info penting ya buat Bapak Ibu bahwa ada jamu yang fresh itu kan ya? Iya, yang fresh. Ada yang fresh yang botolan yang cuma bisa bertahan 3 hari, 5 hari itu sebenarnya tidak perlu izin repo Mas. Nggak perlu. Nggak perlu, karena itu di luar definisi obat tradisional yang 3 pengawasan Badan POM. Jadi disarankan ke masyarakat yang penting batas waktu penggunaannya maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari. Kemudian tadi terkait obat tradisional ya, obat tradisional sendiri itu ada beberapa jenisnya. Jadi obat tradisional itu nanti ada di peraturan Badan POM namanya sih belum apa. Nah itu ada namanya jamu, obat herbal standar dan fitofarmaka. Bedanya adalah kalau jamu itu pakai riwayat empiris, jadi yang lazim kita konsumsi di sehari-hari seperti dari apa yang kita mengajarkan penggunaan. Fungsinya turun temurun gitu ya, khasiatnya. Sering kita jumpai lah di sekitar Iya. kita. Dan itu memang masuk kategori jamu tidak perlu data buku uji klinik maupun uji praklinik. Praklinik itu pada hewan, uji klinik pada manusia ya. Nah itu untuk jamu tidak harus menggunakan itu, memang tidak menggunakan itu. Namun terbatas di klaimnya Mas. Di klaimnya itu tidak boleh mengobati, menurunkan penyakit bla. Iya. Nah itu tidak boleh. Soalnya apalagi di Instagram tuh banyak yang tiba-tiba melangsingkan badan, menumbuhkan tinggi badan itu sampai banyak banget gitu ya. Biasanya itu nanti dievaluasi di badan. Dievaluasi, kemudian pasti kalimatnya tuh sederhana, misalkan secara tradisional membantu mengurangi lemak badan, misalkan secara tradisional membantu menurunkan apa semacam itu. Nah itu level jamu. Kalau obatnya standar atau apa? Itu juga ada logonya sendiri dengan jamu. Nah itu harus menggunakan data uji praklinik Mas. Jadi pada hewan, jadi harus dibuktikan bahwa keamanannya sudah terjamin gitu. Jadi dengan ujian ke hewan, biasanya tikus, gitu, kucing seperti itu. Namun belum wajib juga uji praklinik. Nah gitu, karena memang tapi itu juga nanti dikaitkan dengan klaimnya juga sesuai dengan kategori obat herbal standar. Obat herbal standar. Nah, kalau fitofarmaka baru level yang paling tinggi karena dia bisa mengklaim seperti mengobati gitu loh, kayak membantu mengobati diabetes atau penyakit kencing manis misalkan. Gitu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya sudah ditemukan zat aktifnya apa seperti itu mungkin jadi ya. Udah lebih saintis ya, Lebih ya. dari data saintifik. Itu kemudian data juga lebih apa ya?
ilmiah gitu. Dan ilmiah. Jadi sahabat Badan POM dimanapun, ternyata obat jamu yang kita kenal sehari-hari ada 3 tadi disebutkan sama Mbak Melinda. Jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Dan tadi secara sepintas kayaknya tadi disebutkan ada 3 gambar ya sebenarnya masing-masing. Nanti gambarnya ada di layar ya. Tolong ya Mas nanti Dengan dibikin logo itu ada masing-masing. gambarnya. Jamu gitu. logonya sendiri, obat herbal standar atau OHT Oke, sendiri, gitu. fitofarmaka atau FF juga sendiri. Oh, kodenya FF. Sama kode izin edarnya juga beda. Oh, ada beda juga. TF, FF, Kalau yang jamu, yang kalau misalnya memang diizinkan oleh Badan POM, depannya Depannya TR atau TI. TR atau TI. Kalau TI jamu impor. Impor. Kalau TR berarti buatan dari lokal. Dari lokal, dari Indonesia. Indonesia. Kalau OHT dari Nanti HT. OHT. HT itu kalau HT itu sendiri masih hanya boleh lokal ya, Belum boleh impor. boleh yang impor. Terus kemudian ada fitofarmaka, nanti ada kodenya FF. Itu juga hanya boleh produk lokal juga, yang boleh impor baru jauh. Berarti sebenarnya masing-masing komoditi baik itu baru obat tradisional ya. Belum pangan olahan, belum kosmetik, belum suplemen kesehatan. Tapi itu nanti akan dibahas di kegiatan podcast lainnya aja ya, karena itu butuh kayaknya butuh ada narasumber lain, karena nanti kalau misalkan ternyata ada tindakan penyalahgunaan, kita harus hadirkan nih dari tim dari penindakan ya. Mungkin perlu dijelasin juga di Badan POM khususnya lokal ada berapa fungsi mas? Ada apa? Boleh nih. Jadi ada yang belum kenal banget dengan Lokapom Kabupaten Banyumas. Secara umum sama Lokapom di seluruh Indonesia. Nanti ada beberapa. Jadi di dalamnya ada fungsi TU ketatausahaan, ada fungsi pemeriksaan, fungsi sertifikasi, fungsi penyidikan, dan fungsi infocom. Secara garis besar itu nanti karena masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Kalau misalkan tadi sertifikasi yang di timnya Mbak Melinda ini terkait dengan pendaftaran, terkait dengan sertifikasi sebelum produk diedarkan. Ya. Kalau di tempat di fungsi inspeksi atau pemeriksaan, Inspeksi atau pemeriksaan ada ini dua nyebutnya? ya. Pemeriksaan itu kan ada 2 fungsi, Ada di dua. dalamnya inspeksi sama sertifikasi seperti itu. Sertifikasi kan pre-market ya, ke perizinan. Kalau inspeksi kan nanti post marketnya, setelah beredar kan kita memeriksa apakah masih sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu. oh, berarti fungsinya adalah fungsi pemeriksaan. Di dalamnya ada 2 lagi, inspeksi dan sertifikasi. Bidangnya pemeriksaan, fungsi sertifikasi dan inspeksi. Kalau sertifikasi sebelum diedarkan, dan kalau inspeksi sesudah diedarkan. Nah, kalau misalkan bagian fungsi ketatausahaan ya terkait dengan ketatausahaan administrasi. Dan fungsi penyidikan ya karena jika ada tindak pidana hukum yang terlibat pokoknya ada kasus hukum gitu. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat nanti adalah tugasnya fungsi infocom itu ada di fungsinya saya nih. Ini termasuk memberikan KIE salah satunya. Maaf, ini kayaknya masker saya turun ya. Maaf ya sahabat, karena ini kita lagi masih menjalankan prokes, jadi tetap diharapkan kita menggunakan masker. Dan alhamdulillah kita udah vaksin 3-nya udah vaksin booster kan? Sudah. Sudah. Biar bisa mudik kawan. Alhamdulillah. Semuanya sudah tenang aman gitu. Jadi semua pegawai Lokapom Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan vaksin yang ketiga. Nah, kembali lagi ke Mbak Wit ini terkait dengan kalau misalkan sudah ditemukan pengawasannya di lapangan yang terkait sama yang hasil pengawasan Ramadan, tindak lanjutnya apaan sih? Kalau misalkan terkait dengan produknya atau terkait dengan pelaku usahanya, apakah langsung produk ini langsung diproses nih ke penyidikan, ke tindak pidana hukum gitu, atau dilakukan pembinaan terlebih dahulu? Kalau biasanya kalau ditemukan di lapangan, misalnya ada produk rusak atau kadaluarsa seperti itu, biasanya kami langsung suruh kami lakukan pemusnahan langsung ya di tempat ya, seperti yang misalnya memusnahkan produknya pelaku usaha. pelaku usaha, maksud kami pelaku usaha dengan menuliskan surat pernyataan juga seperti itu, berita acara. Berarti ada berita acaranya. Ya, nanti kami yang menyaksikan, dijalankan oleh kami sebagai petugas dari Lokapom Banyumas.
kemudian nanti dilakukan pembinaan terhadap pelaku usahanya seperti itu. Jadi nggak langsung kayak ini langsung penindakan yang Iya, langsung tindakan hukum gitu ya. Ya, Tapi seperti untuk itu. produknya dimusnahkan di Iya, tempat oleh diturunkan pelaku dari usaha. ya kalau misalnya diturunkan dari pajangan. ya seperti itu, diretur atau nanti dimusnahkan seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang prosedurnya gimana sih kalau misalkan ada yang petugas lokapol datang ke sarana, tinggal ujuk-ujuk datang, tinggal ngaku-ngaku kayak gitu, atau ada memperkenalkan diri karena kan takutnya nih ya ada yang ngaku-ngaku atas nama Badan POM, lokal POM sehingga minta ini ada uang kayak gitu kan sebenarnya itu padahal tadi saya juga sempat podcast sebelumnya dengan juga dengan KPP Pratama Pak Agus ya kalau dari kita juga ada surat tugas ada memperkenalkan diri. Nah selama ini gimana? Kalau tim inspeksi pemeriksaan dan lapangan yang pasti kami kan membawa surat tugas ya, surat tugas kemudian dengan name tag seperti itu, memperkenalkan diri, menunjukkan bahwa surat tugas kami kepada pelaku usaha bahwa kami memang benar-benar dari petugas Lokapom ya Banyumas dan tidak memungut biaya atau apapun seperti itu. Dan misalnya ada temuan pun kita juga tidak langsung membawa barang-barang yang ditemukan iya seperti itu langsung diangkut gitu ya. Jadi paling kita mengamatkan di tempat seperti itu aja mas, dengan berita acara dan surat pernyataan. Berarti tetap ada prosedurnya ya, seperti memperkenalkan diri, terus petugas juga dilengkapi dengan name tag juga, dengan surat tugas Sebelum juga. melakukan pemeriksaan kan kami juga sedang memperkenalkan diri, nanti kan kita juga bertemu dengan pemilik sarana dan sebagainya seperti itu, membuka apa namanya komunikasi ya seperti itu. Gitu. Nah kalau misalkan dari sertifikasi seperti itu juga, kalau sertifikat kan kalau Yang bedanya inspeksi kan kalau inspeksi mendadak ya. iya. Nah kalau sertifikasi kan pasti ada pemberitahuan dulu iya. tuh. Itu juga sama seperti itu. Ya, jadi untuk pemeriksaan sendiri emang kita wajib membawa name tag ya, ID card. ID card. Menunjukkan bahwa kita pegawai Badan POM, kemudian surat tugas juga, dan sudah dipastikan kita tidak memungut biaya sebesar pun. Jadi kita memang hanya menjalankan tugas sebesar itu. Kemudian selanjutnya untuk sertifikasi bedanya dengan inspeksi. Kalau inspeksi itu kan karena dalam rangka post-market, dalam rangka memastikan bahwa di sarana apakah masih sesuai dengan di awal atau tidak. Sesuai pengajuannya atau tidak? Makanya mereka tidak melakukan janjian terlebih dahulu. Iya. Namun kalau sertifikasi kita melakukan janjian karena kita juga harus memastikan bahwa ketika kita sampai di sarana sudah siap gitu. Sudah siap. Jangan sampai kita datang perjanjian mereka belum siapin semua yang memang seharusnya udah ready gitu. Iya. Nanti jadinya dua kali pekerjaan juga gitu. Dua kali pekerjaan dari petugas dan juga dari pelaku usaha juga. Ya, karena memang sifatnya bukan untuk mengecek ya, mengecek dalam artian dengan persyaratan yang sudah dilakukan yang di awal, tapi dalam rangka mengecek untuk kesiapannya seperti itu mana semacam itu. Jadi memang disarankan dari kami belum 100% nggak apa-apa, misalnya 80% baru memenuhi nih, baru dari 1 persyaratan yang harus disediakan, misalkan baru 8 gitu, nggak apa-apa, nanti kita tetap sudah bisa melakukan pemeriksaan, nanti sisanya bisa masuk. Berarti ada tindakan koreksi juga ya kalau misalkan ternyata ada ketidaksesuaian dalam ketika sertifikasi mengaudit, ada ketidaksesuaian Ya. untuk memperbaiki. Ya, Gitu. jadi ada acuan yang kita pegang, kemudian itu kita lihat kemudian di sarana apakah sudah sesuai atau belum, kalau kita sampaikan. Ada pelaku sempat ada yang datang ke kita kan di Lokapom Banyumas ada unit layanan pengaduan konsumen. Itu juga melayani pengaduan juga melayani permintaan informasi konsumen. Ada beberapa pelaku usaha yang menanyakan ketika pengajuan sertifikasi produk, ketika dijelaskan ada audit, Mas bayar enggak? Nah itu sebenarnya bayar nggak sih Mbak Mel kalau misalkan datang kayak gitu? Ya, seperti yang Mas saya sampaikan tadi bahwa kami di sini melaksanakan tugas sudah di negara ya Mas. Jadi 100% kita tidak
apapun, kita memang hanya melaksanakan tugas, jadi memang justru tidak boleh memberikan apapun gitu. Dan nanti ada peraturan sendiri bahwa tidak boleh melakukan itu. Kemudian kalau misalkan terkait biaya itu lebih ke pendaftaran produk mas. Biaya pendaftaran produk, bukan biaya audit ya. Iya, atau mungkin kalau di kosmetik ada juga biaya maksudnya apa namanya pengajuan dana itu juga Pengajuan. ada biaya sendiri. Kemudian tapi itu semua tersistem, jadi ada di sistem. Tidak ketika kamu pemeriksaan terus ada transaksi di situ tidak ada, dan tidak boleh. Jadi semuanya sudah ada pengaturannya sistem. Itu pun terkait perizinannya gitu. Dan sistemnya itu juga mengacu ke penerima negara bukan pajak tentunya ya kan. Ada kita nggak istilahnya nggak ngadi-ngadi cuma biayanya segini gitu ya. Iya. Sudah ada jelas gitu ya. Nanti terekam juga kan surat permintaan bayarnya, kemudian tanda bukti pembayarannya juga diupload, jadi secara sistem sudah transparan semuanya. Secara transparan gitu. Jadi itu ya, kalau misalkan petugas dari Lokapom datang baik sertifikasi maupun inspeksi pasti dilengkapi tadi dilengkapi dengan surat tugas, nemtek, ada maksud dan tujuannya dijelaskan dan tidak dipungut biaya apapun gitu. Kecuali kalau misalkan dalam rangka registrasi ya proses pendaftarannya aja yang dikenakan biaya sesuai dengan tarif penerima negara bukan pajak. Dan itu Transfer ya mas. dia transfer nggak masuk pakai amplop gitu ya, atau dimasukin ke amplop terus dimasukin ke map gitu untuk dibagi, enggak ya, nggak boleh, nggak boleh. Nanti gratifikasi lah ya. Iya, gratifikasi. Nah, ngomong-ngomong tentang gratifikasi nih, kalau misalkan berarti masyarakat bisa nih ya, bisa melaporkan kegiatan gratifikasi. Kalau misalkan ada, bisa. Iya, memang sarankan harus melaporkan kalau misalkan terjadi gratifikasi ke oknum ya mas ya. Badan POM langsung laporkan saja ke mana mas? Ke unit layanan pengembangan konsumen bisa, atau ke whistleblowing system di bit.ly-nya kita, bit.ly/wbs Loka Banyumas gitu, atau nanti nomor HP kontak ULPK akan kita cantumkan di deskripsi tayangan ini gitu. Tenang aja untuk sahabat Badan POM dimanapun kalian berada, untuk masyarakat luas bisa mengaksesnya langsung. Karena ini mas kalau mau konsultasi apapun itu kalau misalnya masyarakat itu harus datang ke Loka atau bisa via online ya, mungkin sahabat itu pada yang belum. Oh iya, tadi terlewat juga. Kalau misalkan tadi Mbak Melinda tentang penjelasan sertifikasi, Mbak Widya tentang proses inspeksinya, nah inspeksinya. Nah kalau misalkan di fungsinya saya dan tim itu di bagian infocom tentang pelayanan bisa datang langsung atau menggunakan WhatsApp atau melalui sosial media juga. Untuk datang langsung kita punya untuk Lokapom Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas sendiri, Pemda Kabupaten Banyumas memiliki mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini ada di Jalan Dr. Angka nomor 45 Purwokerto Timur, lebih tepatnya di depan Hotel Java Heritage. Kedepannya nanti di 4 kabupaten kota yang lain seperti Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara, menurut informasi akan ada mall pelayanan publik juga, dan kita juga nanti akan ada petugas di situ. Atau mau yang datang ke kantor di sini, di kantor berlokasi di Jalan Gunung Singgalang nomor 14 Banjar Kembar bisa, karena juga ada petugasnya. Atau yang mau repot nggak mau datang karena kejauhan ya dari Banjarnegara perbatasan atau Cilacap Hidayah Luhur, jauh banget mau datang, mau WhatsApp boleh ya? Iya, boleh nanti kalau misalkan WhatsAppnya nanti lengkapnya ada di deskripsi, tapi saya sebutkan di 0811 2602 001 gitu. Atau mau di sosial media Instagram, YouTube, Twitter, Facebook kita juga bisa melayani pelayanan itu, tapi sesuai dengan jam kerja dan hari kerja. Kalau misalkan ada yang menanyakan jam 12 malam, ya mohon maaf ya, nanti dijawabnya besoknya gitu, karena Kalau besoknya Sabtu gimana mas? kalau besoknya Sabtu, nanti hari Senin kan tadi pas hari kerja dan jam kerja namanya. Untuk sementara, tapi insya Allah ya semoga kedepannya untuk ada pelayanan 24 jam, tapi itu kedepannya. Tapi untuk saat ini kita masih melayani di hari kerja dan jam kerja, Senin sampai Jumat seperti itu. Pas respon apa enggak nih ya? Pas respon insya Allah, karena ada petugasnya itu ada di belakang kamera itu, tapi tersembunyi. Mohon maaf.
ada petugasnya, tapi kalau misalkan yang bersangkutan itu juga pasti ada petugas yang lain untuk menjawab gitu. Ada tambahan sedikit ya Mas ya. Jadi Boleh. kalau terkait sertifikasi, nanti setiap UMKM, setiap Bapak Ibu yang akan mendaftarkan produknya atau mengurus perizinannya pasti akan kita WA secara pribadi. Jadi ada petugas yang langsung mendampingi Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti langsung dirawat sama petugasnya seperti itu. Jadi bisa langsung tanya ke petugas yang bersangkutan. Petugas konsultasi langsung gitu. Iya, karena biar jawaban dan apa yang dimaksud lebih sesuai dengan keinginan dari penanya gitu ya, pemohon gitu. Sebelum menjelang penutup ini podcast ini, Mbak, sebenarnya kan berarti inspeksi ini pengawasannya bukan hanya produk, karena tadi sertifikasi juga produknya. Dari segi sarananya, tokonya itu industrinya lah katakanlah, itu juga diawasi oleh tim Iya. inspeksi. Gini Mas, jadi kan selain sarana distribusi, sarana produksi juga. Sarana produksi dan distribusi juga. Iya, kalau sarana distribusi kan lebih ke produknya ya berarti Iya. ya. Seperti itu. Selain produknya juga pengelolaan obat, maksudnya pengelolaan Obat dan makanan. obat dan makanannya juga dilihat kembali Dilihat seperti itu, kembali. apakah masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Makanya kan kami datangnya kan ujuk-ujuk datang ya. Kalau dikasih tahu nanti wah udah dibeliin Iya, dulu dong. Tidak sesuai kenyataan. Biar kita bisa memotret, oh ini udah jalan seperti peraturan Hmm. atau belum, seperti itu. Hmm. Untuk yang produksi juga sama, apakah sudah menerapkan misalnya di industri obat tradisional sudah menerapkan CPOTB yang baik, itu CPOTB, kemudian untuk industri pangan menerapkan CPPOB. iya, CPOB seperti itu. Kalau kosmetik mungkin CPKB ya, CPKB, cara produksi kosmetik iya, yang baik. nanti kan gitu. kami juga pemeriksaannya mengacu ke situ. Mengacu ke situ. Kalau semisal ada penyimpangan atau ketidaksesuaian, nanti kan kami tuliskan juga di berita acara sebagai masukan dan untuk perbaikan seperti itu. Kedepannya harus balik lagi lah ya ke biasa namanya manusia ya, manusia atau sistem kadang kan ada aja yang ketinggalan atau yang sudah semula seperti ini tapi dengan beriringnya waktu kok jadi geser ke sini. Nah, ini fungsinya kami kan untuk oh ini ada yang sudah nggak sesuai nih kayak gitu, mengingatkan kembali agar tetap seperti sesuai peraturan yang iya, berlaku seperti itu. Iya. Jadi sekalian mengedukasi juga Karena sebenarnya kan ya. kalau tidak sesuai berarti nanti takutnya produk yang dipasarkan atau yang Mutu dan dihasilkan mutu dan keamanannya keamanannya kan sudah tidak terjamin ya, kurang seperti terjamin, itu ya. tidak terjamin, betul sekali. Itu gambaran sekilas ya tentang tugas fungsi Lokapom Kabupaten Banyumas. Mungkin belum secara mendalam lebih lanjut karena nanti kita akan ada ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mungkin nanti dengan tim sertifikasi khusus terkait dengan pelabelan ya. Pasti label yang khusus yang diperbolehkan itu seperti apa gitu kan. Karena nanti yang penting ya dengan timnya Mbak Wi gitu. Oh ini nggak sesuai Ya, gitu. nanti kan kalau di sertifikasi kan pasti persetujuan awal kan labelnya seperti ini, klaimnya seperti ini. Yang di-upload ke Iya, iya, berarti ya. itu yang Nah itu. Terus nanti kan Bahan pengawasan betul-betul. iklan kami juga ada mas, Iya. iklan. Terkadang kan sekarang apalagi di media sosial ya, Iya. iklannya tuh, aduh. Gencar dan tak Iya, terkendali betul, kadang-kadang ya. tak terkendali. Jadi nanti kan fungsinya di situ. Seperti Iya. itu. Gitu. Sebelum mengakhiri detik-detik kebersamaan kali ini, saya menyimpulkan bahwa kalau misalkan di bulan Ramadan ini untuk ya mengajak masyarakat sahabat Badan POM semua, khususnya di wilayah ya bukan hanya di Banyumas saja ya, di seluruh Indonesia, untuk selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jangan sampai tergiur beli 2 bonus 3 karena kan menjelang lebaran biasanya ada promo-promo. Pastikan itu selalu terapkan ceklik dan jadilah konsumen yang cerdas gitu. Itu untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih Mbak Melinda dan Mbak Widi atas waktunya. Kita nanti akan ketemu di podcast berikutnya. Mode ngobrol dengan Lokapom Kabupaten Banyumas, bukan mode. Kalau mode nanti
tersinggung tuh ya di belakang kamera ya. Eh, terima kasih, saya Rahmat, Mbak Wit dan Mbak Mel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.